Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Ketemu lagi bersama saya Bapak Sutresno dalam mata pelajaran prakarya khususnya untuk kelas 7. Anak-anak sekalian, materi hari ini akan kita lanjutkan dari materi yang kemarin. Untuk itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini bermanfaat dan bisa masuk ke dalam pikiran kita, kemudian kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Ya, siapkan alat tulisnya dan kalian catat materi-materi yang penting. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian siswa dapat menguraikan prosedur pembuatan kerajinan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat produk kerajinan bahan serat. Berikutnya, penilaian. Penilaian pada pembelajaran hari ini adalah penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, pada proses produksi pembuatan kerajinan bahan serat, itu karena ada dua bahan serat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada bahan serat alami dan ada bahan serat ada bahan serat tumbuhan dan ada bahan serat yang berasal dari hewani. Nah, kemudian teknik yang kita gunakan dalam pembuatan sebuah kerajinan itu misalnya yang pertama adalah kalau kita membuat kerajinan yang berupa tekstil, itu teknik yang dipakai adalah menenun. Menenun adalah menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara menjahit. Menjahit adalah menyambung kain dan bahan lain yang bisa dilewati jarum, jahit, dan benang. Kemudian yang ketiga, mengikat. Yaitu yang dimaksud mengikat adalah teknik menyatukan dua benang dan membentuk sebuah ikatan. Itu teknik-teknik yang digunakan ketika kita membuat kerajinan serat yang menghasilkan sebuah kerajinan tekstil. Tapi ada teknik lain yang kita gunakan untuk bahan serat tumbuhan, misalnya dengan teknik memotong, kemudian menekuk, mengelim, dan lain sebagainya. Baik, nah ini adalah gambar teknik menenun. Kemudian ini ada teknik menjahit, dan yang terakhir ada teknik namanya mengikat. Ya, ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam produk kerajinan serat tumbuhan khususnya dalam membuat tekstil. Kemudian setelah kita tahu teknik-teknik yang digunakan, maka kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu pada proses produksi kerajinan bahan serat itu perlu kita menyiapkan sebuah peralatan. Sebagai contoh misalnya di sini kita ingin membuat sebuah produk kerajinan seperti yang ada pada layar. Ini ada 5 macam jenis kerajinan yang berasal dari bahan serat tumbuhan. Ya, ini sangat kreatif sekali dan ini adalah mempunyai nilai jual. Kemudian berikutnya bahan yang dibutuhkan adalah, nah ini, ketika kita membuat sebuah kerajinan, maka kita membutuhkan bahan, yaitu yang atas adalah pelepah pisang, kemudian yang tengah adalah serat daun pandan, kemudian yang ketiga adalah menggunakan enceng gondok. 3 bahan serat ini bisa digunakan untuk membuat sebuah produk kerajinan yang kita kenal dengan produk kerajinan bahan serat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alat yang digunakan, ya, ada gunting, kemudian pisau, jarum, kemudian pisau atau cutter, terus lem tembak, kemudian ada mesin jahit, ada mesin tenun, ya, kemudian ada mesin yang digunakan untuk memproses sabut kelapa. Ini semuanya adalah alat yang dibutuhkan yang kita sesuaikan dengan bahan yang akan dipakai dan produk yang akan kita buat. Kemudian kalau kita ingin membuat sebuah produk dengan serat hewan, maka sebagai contoh misalnya jenis produknya adalah ini adalah sebuah rompi yang terbuat dari bulu domba atau wol, kemudian ini adalah sebuah sal.
Sal ini adalah biasa dipakai oleh wanita yang dikalungkan di lehernya. Kemudian alat yang digunakan dan bahannya adalah ini yang pertama bahan dulu. Nah, ini kalian perhatikan. Ini adalah sebuah bahan yang namanya wool yang berasal dari bulu domba. Kemudian ini adalah serat sutra yang berasal dari kepompong, ya. Kemudian yang ini adalah apa? Ini adalah serat dari bulu alpaka. Ini semuanya bisa digunakan menjadi sebuah produk kerajinan tekstil. Oke, selanjutnya anak-anak, alat yang digunakan ketika kita ingin membuat sebuah kerajinan yang berasal dari serat yaitu ada gunting, kemudian ada cukur listrik, ya. Terus ini ada ember, terus ada jarum, ya. Kemudian ini ada alat penggulung benang, dan yang terakhir juga sama alat penggulung benang yang tradisional. Ini sekarang masih banyak dijumpai walaupun eh, apa tidak semua daerah punya, hanya daerah tertentu. Kemudian, nah di sini akan saya sampaikan bagaimana proses pembuatan tempat pensil yang menggunakan bahan pelepah pisang. Nah, ini adalah produk nanti yang hasil jadinya yang akan dibuat seperti ini, ya. Kemudian alat dan bahannya yang disiapkan adalah ada pelepah pisang kering, kardus bekas, gunting, penggaris, lem fok, ya. Kemudian ada lem tembak atau glugan, kemudian ada kulit jagung warna-warni sebagai penghias dan ada kertas untuk menempel kotak. Ini nanti yang contoh yang akan kita buat. Berikutnya, nah langkah pembuatannya adalah yang pertama menyiapkan kardus bekas dibentuk kotak dengan ukuran tinggi 12 cm dan lebar 8 cm. Kemudian dilem dengan lem fok. Nah, seperti ini. Ya. Kalian saya kira sudah bisa membuat jaring-jaring yang berbentuk segi empat, ya, bersilangan di tengahnya. Oke. Kemudian setelah itu seluruh bagian itu diberi lem, kemudian ditempelkan pelepah pisang kering, lalu diamkan beberapa saat agar pelepah pisang menempel kuat pada kotak dari kardus tersebut. Ini sudah diberi lem yang warna putih-putih ini, kemudian ditempelkan dengan ditempeli dengan pelepah pisangnya. Nah, ini. Kemudian berikutnya, ya, nah, lipat pelepah pisang bagian ujungnya, kemudian lem supaya rapi. Nah, ini di bagian ujungnya dilipat, kemudian dilem dan hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan. Dilanjutkan dengan menyiapkan kertas yang diberi lem untuk menempel. Nih, kertas siapkan, ya, diberi lem untuk menempel kotak kardus. Nih, kotak kardusnya ditempel bagian luarnya ini, ya. Kalau bagian dalamnya tadi kan sudah ada pelepah pisangnya. Nah, ini bagian luarnya disatukan antara jari-jari satu sehingga membentuk sebuah kotak, ya, atau balok. Kemudian berikutnya lumuri dengan lem bagian bawah kotak. Tempelkan pelipah pisang kering. Nah, ini di bagian ini, ya, ditempeli sebuah pelepah pisang kering. Kemudian lumuri seluruh bagian kotak dengan lem fok. Nah, semuanya dilumuri. Kemudian setelah itu ditempeli dengan bagian-bagian ditempeli dengan pelepah pisang. Nah, setelah semuanya ditempeli dengan pelepah pisang, kemudian diberikan sebuah motif hiasan supaya baik bisa kertas yang dipotong, kertas warna-warni yang dipotong ataupun pakai biji-bijian yang warna-warninya bisa dikasih pewarna. Nah, setelah jadi, kemudian akhirnya bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah proses pembuatan tempat pensil yang menggunakan pelepah pisang. Oke, anak-anak. Jadi, setelah pelajaran ini, kalian praktek di rumahnya masing-masing, ya, dengan bahan sederhana, tidak usah kelompok. Satu anak membuat satu dengan motif yang hiasan yang berbeda. Saya kira itu. Kemudian kesimpulannya adalah
Nah, proses pembuatan produk kerajinan dapat menggunakan teknik yang berbeda-beda. Di antaranya bisa teknik potong, tenun, lem, ikat, dan lain sebagainya. Yang kedua, prosedur pembuatan produk kerajinan adalah itu satu, membuat rencana, kemudian persiapan alat dan bahannya, kemudian baru melaksanakan praktek, kemudian finishing, dan yang terakhir disajikan atau penyajian. Selanjutnya, nah alat yang digunakan adalah gunting, pisau, cutter, jarum, lem, dan lain sebagainya. Bahan yang diperlukan adalah satu pelepah pisang, kemudian eceng gondok, wol, serat sutra, serat alpa, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dalam praktek keselamatan kerja perlu diperhatikan. Jadi anak-anak nanti ketika praktek hati-hati dalam menggunakan alat yang alat berbahaya. Misalnya pakai pisau, maka pisaunya jangan dibuat mainan karena pisau itu tajam sehingga hati-hati. Atau mungkin kalian menggunakan lem tembak, maka jangan digunakan untuk menembak teman-temannya atau untuk main-mainan. Baik, saya kira itu materi untuk hari ini. Kemudian nah, sekarang tugasnya. Tugasnya adalah membuat tempat pensil dengan bahan pelepah pisang seperti pada materi di atas. Setiap proses pembuatan difoto dan hasilnya dikirim sebagai dokumen. Dan motif hiasan bebas tetapi menarik. Oke, itulah tugas yang harus kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu ya. Kemudian itu saja untuk hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin.